Baik Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Saya berharap kita terus menjaga protokol kesehatan karena mengingat kita di tengah-tengah pandemik. Saya akan membacakan di dalam Kitab Roma ayat 1 sampai 9. Roma 8 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kepada firman Tuhan boleh kami dengar dan kami boleh dipertemukan dengan perkataan Allah yang bersifat kekal itu. Tuhan, mohon kasih karunia-Mu, berikan kami kuasa-Mu untuk kami mengerti akan kepada firman Tuhan yang sebentar hamba-Mu sampaikan. Kiranya Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa yang ada di rumah saja live streaming Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberikan kami pencerahan dan membawa kami kepada pengertian yang benar akan kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan, pimpin waktu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa hukum Taurat itu gitu ya, tidak pernah bisa menyelamatkan. Mengubah kerangka berpikir dari jemaat yang ada di Roma gitu ya. Jadi seringkali ketika orang-orang berjuang gitu ya, melakukan hukum Taurat atau taat menjalankan hukum Taurat gitu ya, seolah-olah mereka seakan-akan sudah hidup berkenan kepada Allah, tetapi Rasul Paulus ingin menekankan supaya ada pandangan yang benar terhadap hukum Taurat. Kalau di dalam pasal 7 kita tahu bahwa arti hukum Taurat, perjuangan hukum Taurat dan dosa, kita mungkin ada satu kebingungan gitu ya. Hukum Taurat itu diberikan kepada Tuhan, lalu apakah hukum Taurat itu justru memicu dosa? Saya tahu apa itu dosa, saya seperti disulut kembali sehingga saya melakukan hal yang apa yang menurut saya baik justru saya tidak lakukan gitu kan. Mungkin kita akan ada kebingungan gitu ya. Mengapa hukum Taurat ini akhirnya kok tidak bisa gitu kan. Emang pada dasarnya hukum Taurat itu kalau kita mengetahui bahwa hukum Taurat itu diturunkan ketika manusia berdosa. Musa di atas gunung Sinai menulis kedua loh batu, jari-jari Allah melalui Musa menuliskan 10 perintah Tuhan, lalu dibawa turun. Apa yang terjadi? Bangsa Israel sedang melakukan penyembahan berhala. Hukum Taurat turun untuk menyatakan Allah yang suci dan kudus dan manusia yang berdosa. Maka Taurat itu diturunkan justru untuk menyatakan keberdosaan manusia, untuk memvonis manusia bahwa engkau mati. Saya coba ambil bahasa gambar gitu ya. Kalau teman-teman tahu ada bahasa gambar di dalam dunia perfilman dan dunia perkomikan, mungkin dalam dunia panggung gitu ya. Kita seringkali menyeting beberapa adegan untuk memberikan penggambaran atau dalam bahasa gambar.
Di dalam Kejadian 3 ketika manusia jatuh gitu ya, saya coba review saja. Pada waktu manusia melanggar perintah Tuhan, yaitu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka pada waktu itu Allah berjalan di taman itu. Lalu apa yang terjadi? Manusia bersembunyi sekalipun mereka sudah memakai daun dan cawan sebagai pakaian mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mengapa mereka begitu tahu bahwa Allah berjalan di tengah-tengah jalan itu, taman itu, lalu mereka bersembunyi? Padahal harusnya mereka udah gak malu lagi. Kenapa? Karena sudah pakai pakaian dari daun dan cawat. Mengapa masih malu? Sama seperti di atas gunung Sinai ketika Musa turun, Taurat Tuhan turun, justru menggambarkan manusia berdosa. Allah berjalan menyatakan kesuciannya, kekudusannya, lalu menyatakan juga saat yang bersamaan, hai engkau manusia, engkau sudah berdosa. Maka Allah mengatakan, di manakah engkau? Ini adalah sebuah vonis, sama seperti hukum Taurat diturunkan untuk memvonis manusia. Engkau manusia berdosa. Engkau manusia berdosa. Jadi ketika Tuhan turunkan Taurat ya, sama seperti hasil ronsen gitu ya. Kalau saya perhatikan ya dari beberapa buku yang dipelajari di reform gitu ya. Karena saya pikir benar ya, hukum Taurat itu meronsen. Jadi ronsen itu tidak pernah mungkin akan mengobati saya. Hasil ronsen itu ingin menyatakan bahwa misalnya saya divonis misalnya kanker, entah tumor gitu ya. Hasil ronsen itu tidak mampu mengubah keadaan saya. Hasil ronsen itu menyatakan apa yang benar. Kebenarannya adalah engkau sudah mati, engkau manusia berdosa. Ketika Tuhan memberikan satu peringatan kepada Adam, di tengah-tengah taman itu semua pohon boleh engkau makan. Tetapi pengetahuan yang baik dan jahat, pada waktu engkau memakannya maka engkau pastilah mati. Itu sebuah peringatan, lalu ketika dilakukan maka vonis itu turun. Digambarkan dengan mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi. Ketika mereka bersembunyi di sini kita pun tahu bahwa hukum Taurat diturunkan dari atas gunung Sinai. Ketika kita tahu perlakuan bangsa Israel justru menyembah lembu emas yang mereka buat. Bayangkan Bapak Ibu, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang suci ketika turun justru menyatakan manusia berdosa. Itulah hukum Taurat. Hukum Taurat. Jadi kalau gitu hukum Taurat tuh gak bener ya Pak. Saya kutip saja dalam Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Lalu bagaimana Pak hubungannya gitu kan, membingungkan kita sebagai kaum awam gitu ya. Apakah ketika kita menjalankan hukum Taurat maka kita gak berkenan Pak gitu ya. Bukan itu poinnya. Jauh di dasar. Rasul Paulus ingin mengubah pondasi mindset kamu, kerangka berpikir orang-orang Romawi gitu ya, orang-orang di Roma, jemaat di Roma gitu ya, khususnya orang-orang Yahudi gitu ya. Pada waktu itu kita tahu bahwa pergumulan begitu berat gitu ya, di Roma juga kota besar gitu ya, jadi banyak isme-isme lain gitu ya, banyak pengajaran-pengajaran yang lain yang seolah-olah kelihatannya bagus tetapi sebenarnya mereka memiliki dasar yang salah waktu membangun pondasi itu. Saya coba perlahan-lahan gitu Bapak Ibu ya. Ini enggak gampang gitu ya, tetapi mau gak mau kita harus belajar. Harus berpikir sebagai kaum awam gitu ya. Jangan sampai kita tuh memiliki, jangan-jangan sampai hari ini ada dari kita mungkin salah mindsetnya gitu ya. Karena pondasi iman kalau ini udah salah pasti bangunan ke atasnya juga salah gitu ya. Akan hancur, akan remuk, akan goyah gitu ya imannya. Nah, coba kita perlahan-lahan. Rasul Paulus ingin mengubah begini. Pada waktu orang-orang percaya gitu ya, berasa bahwa dengan menjalankan hukum Taurat maka saya diperkenan oleh Tuhan, maka saya dipertimbangkan untuk diselamatkan. Ini sesuatu yang salah.
Ini nggak ada bedanya dengan isme-isme lain, dengan ajaran-ajaran lain, atau dengan keyakinan-keyakinan lainnya di dalam dunia ini. Apa yang membedakan kita dengan Kristus gitu ya? Kita percaya Kristus tadi di ayat 9 gitu ya. Kalau Kristus ada di dalam kita, ini mau dibongkar dulu, lain dong. Apa bedanya kamu? Bukankah ajaran-ajaran agama lain atau keyakinan lain gitu ya? Yang juga kalau saya sebagai manusia, sebagai pribadi ingin diperkenan Tuhan, ingin dipertimbangkan oleh Allah masuk ke surga, maka saya harus menjalankan apa yang baik buat orang lain, apa yang baik di mata Tuhan. Lalu saya meninggalkan kejahatan, saya tidak melakukan yang tidak baik gitu kan, saya meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya buruk, lalu saya jalankan yang sifatnya baik, maka Tuhan akan pertimbangkan saya masuk ke dalam kerajaan surga atau diterima di sisi Allah. Ini konsep yang terjadi. Apakah demikian? Ini yang Rasul Paulus, ini salah. Ini jelas-jelas salah. Kalau dengan demikian makanya hukum Taurat dikatakan daging. Engkau justru terkungkung, justru dosa hidup di dalam itu. Karena di dalam hukum Taurat justru engkau melakukan itu gitu kan. Engkau berdosa. Ini dosanya di mana Pak? Melakukan yang baik, yang berkenan, terus meninggalkan kejahatan, terus dosanya di mana Pak? Dosanya itu adalah ketika Anda dan saya berpikir bahwa engkau dan saya bisa menentukan saya diterima oleh Allah. Ini dosanya. Jadi siapa yang menjadi Allah kalau dengan demikian? Kalau Anda dan saya dengan cara demikian, saya bisa menentukan saya masuk surga Tuhan. Bukankah ini mindset yang salah, bukan? Inilah kesalahannya. Kalau dengan demikian, ajaran-ajaran lain pun demikian, karena dialah yang menentukan. Sehingga siapa yang jadi Tuhan? Bukankah Anda dan saya manusia menjadi Tuhan? Kalau dengan demikian kita melakukan hukum Taurat hanya untuk diperkenan kepada Allah. Ingat pada waktu itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dia mengambil daun dan cawat untuk membuat pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka sebagai penggambaran dosa. Lalu mereka mengambil hasil tanah. Jadi daun dan cawat itu hasil tanah. Bapak Ibu kalau kita telusuri gitu ya, manusia dibuat dari debu dan tanah gitu ya. Manusia hari ke-6 ya, jadi debu dan tanah penggambaran manusia. Jadi Adam dan Hawa pada waktu membuat pakaiannya dari daun dan cawat itu hasil tanah. Hasil tanah artinya dia tutupin dosa mereka dengan cara mereka. Sama seperti kita dalam menjalankan kehidupan kita untuk menutupi dosa saya udah nggak benar, saya lalu harus cari cara untuk saya diperkenan Tuhan dengan cara saya menjalankan hukum Taurat, saya meninggalkan yang buruk, saya menjalankan yang baik, saya melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang baik bermanfaat buat orang lain, lalu saya tinggalkan sesuatu yang jelek-jelek dengan cara manusia, bukan? Sama seperti Adam dan Hawa. Memakai hasil tanah, menutupi ketelanjangan mereka. Tapi tetap waktu Allah berjalan, mereka tetap bersembunyi. Di sini udah ada bahasa gambar bahwa tidak bisa manusia menutupi ketelanjangannya, manusia melakukan sesuatu untuk menutupi dosanya gitu ya. Tidak bisa dengan cara manusia. Coba bedakan. Ketika manusia itu sudah memakai pakaian dari kulit binatang. Ketika Adam dan Hawa sudah memakai pakaian dari kulit binatang daripada Allah. Ketika Tuhan menghukum ular, menghukum perempuan, lalu menghukum juga Adam. Kita tahu bahwa Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang. Daging. Tadi di ayat yang ke-5 gitu ya, saya akan kutip lagi, saya akan bacakan Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Jadi ada compare-nya antara hukum Taurat itu kedagingan gitu kan, justru ada roh Allah, roh Kristus itu roh keinginan roh. Maka pada waktu manusia jatuh dalam dosa, sesungguhnya itu sudah mati secara rohani.
Maka apa yang dilakukannya hanya kedagingan ketika engkau menjalankan sepertinya baik gitu ya. Hal yang baik tetapi sesungguhnya itu adalah kedaginganmu. Karena maunya kamu untuk diperkenan oleh Tuhan. Karena maunya manusia sehingga manusia punya jasa untuk menjadi dalil dia untuk menghadap pada Tuhan. Tuhan, saya sudah bernubuat demi namamu. Tuhan, saya sudah melayani engkau. Tuhan, saya sudah meninggalkan keburukan saya dan saya menjalankan hidup saya dengan baik. Saya hidup sopan santun, saya bersedekah, saya berdoa Tuhan. Tapi semuanya merujuk kepada karena saya ingin menentukan apa yang baik, apa yang jahat. Ingat pada waktu Adam dan Hawa tergiur, perempuan ya yang tergiur oleh perkataan ular bahwa engkau akan seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Demikianlah jikalau manusia-manusia, orang-orang percaya yang menekankan karena saya menjalankan hukum Taurat, karena dia ingin seperti Allah, inilah salahnya. Maka di dalam Roma Rasul Paulus berjuang untuk meletakkan dasar yang benar. Bukan demikian. Bukan demikian, engkau salah berpikir. Jikalau engkau demikian maka engkau sebenarnya menjalankannya karena kedaginganmu. Engkau ingin seperti Allah. Seperti Allah. Bapak Ibu kebayang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu mereka dibuatkan pakaian dari kulit binatang gitu ya. Pada waktu keturunan berikutnya ini ada penggambaran keinginan daging dan keinginan roh. Kain keinginan daging, Habel keinginan roh. Ini penggambaran ya, bahasa gambar. Coba kita sejenak review ya. Ketika Adam dan Hawa mengenakan pakaian ya, saya ngebayangin ya dengan visualisasi saya gitu ya. Betapa dia melihat di depan mata kepala mereka ketika Allah membuat pakaian, itu ada satu kedagingan yaitu domba yang disembeli tak berdaya mati gitu ya. Lalu dikuliti, kulitnya itu dibuatkan pakaian. Jadi setiap kali lihat pakaian itu ya, kebayang bahwa iya ya saya kedagingan loh, sudah dimatikan. Itulah hukum Taurat tadi yang sudah kita baca dalam Roma 8. Melalui Kristus, ini bahasa gambar lagi. Yang diutus menjadi daging. Allah adalah roh yang akhirnya diutus menjadi daging supaya disembelihkan sebagaimana domba itu menjadi korban. Supaya kamu tahu Kristus sudah menggenapinya. Jadi kulit kita ketemu dengan kulit binatang, artinya pakaian skin to skin. Jadi kita harus sadar, kita nggak bisa. Kita akhirnya harus pakai dengan cara Kristus tadi. Kristus yang sudah menanggung kedagingan tadi karena hukum Taurat itu menyatakan, itu memvonis gitu kan. Akhirnya dibayar sudah oleh Kristus. Maka setiap kali ngelihat baju pakaian yang dia pakai gitu ya, dia melihat bahwa ada kasih Allah. Dia sadar saya nggak bisa sejauh ini gitu ya. Dulu waktu pakai daun dan cawat saya masih malu, saya masih menghindar daripada Tuhan. Tapi ketika pakai kulit ini seketika menginjil, nah ini anak sekolah minggu pertama udah ada toolsnya ya. Toolsnya itu pakaian mereka gitu ya, mereka berbicara gitu kan. Bagaimana dia meletakkan, makanya kita tahu pada waktu dia meletakkan iman kepada anak-anaknya, itu saya yakin gitu ya, berusaha demikian. Tapi Kain dan Habel menjadi kontras supaya kita sadar. Ada yang menuruti keinginan daging, ada yang menuruti keinginan roh. Hidup karena kedagingan dan hidup oleh roh. Nah, kita akan ambil di situ. Ketika kulit binatang itu menjadi penggambaran bahwa sesungguhnya Kristus yang sudah mati, ini pakai gitu kan, ngelihat kulit binatang, aduh ingat Kristus yang sudah mati buat saya. Saya kalau bisa begini karena Kristus mati buat saya, makanya saya hidup sekarang tidak dituntut oleh kedagingan saya. Tapi karena ada roh Allah yang mendorong saya untuk melakukan itu, yang memampukan saya, ini berbeda sekali. Makanya only by faith, only by grace. Ini yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Bukan karena kekuatanmu engkau mampu melakukan hukum Taurat, tidak. Tapi kamu dasarnya mesti meletakkan benar ya. Kalau saya karena bukan Allah,
saya nggak mungkin lakukan ini. Kalau bukan karena Kristus yang menebus saya nggak mungkin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak mungkin bisa menjalankan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Saya tidak mungkin rela membagikan diri saya, hidup saya untuk orang lain. Kalau bukan karena Kristus. Selalu mengacu kepada Kristus. Ini yang benar. Maka ketika kita tahu Kain dan Habel, penggambaran. Lihat, perhatikan. Kain tidak diperkenan persembahannya, kenapa? Karena itu ada hasil tanah. Akan kuberikan setengah dari hasil tanahku. Tadi saya sudah singgung. Daun dan cawat, hasil tanah. Kain mempersembahkan hasil tanah dengan caranya dia, dengan maunya dia, sama seperti orang-orang yang percaya menjalankan hukum Taurat. Dengan caranya dia, dengan caranya manusia. Ini yang salah. Kain karena pikir dengan caranya dia, hasil tanah. Hasil tanah Bapak Ibu, jadi bukan karena profesi gitu ya. Bisa saja kan dia jual hasil tanahnya, minta sama Habel, Habel aku beli dong kambing domba kamu, kalau dia punya mindset yang benar. Tapi dia tidak, dia berpikir lain. Dia berpikir saya memberikan lebih dari kamu Habel. Kamu kambing domba 1 biji, berapa duit sih? Setengah dari hasil tanah saya. Pada waktu itu dia monopoli toh. Kain monopoli, tanahnya luas. Hasil tanahnya pasti lebih dari harga kambing misalnya atau domba gitu ya. Tapi dengan caranya dia. Enggak bisa. Bukan maunya kamu. Bukan maunya manusia. Kan maunya manusia supaya diperkenan Tuhan. Oke, saya meninggalkan apa yang buruk dan menjalankan apa yang baik. Kan begitu caranya. Itu cara kamu. Salah. Loh Pak, kita gak boleh jalankan. Beda kalau Anda dan saya mengerti bahwa sesungguhnya kalau bukan Kristus, maka saya tidak mungkin melakukan yang baik, itu yang benar. Ini Betty kan, beda-beda tipis gitu loh. Tapi mindset itu penting. Karena nanti kamu bangun seperti apa, makanya gak heran pada waktu itu Tuhan banyak, aku tidak mengenal engkau. Karena mindsetnya salah dalam melayani. Karena mindsetnya salah di dalam keberkenanan kepada Tuhan. Semuanya berorientasi kepada jasanya saya. Tuhan, saya sudah begini, saya sudah begitu. Menekankan kepada manusia. Makanya ini yang ditentang oleh Rasul Paulus. Berjuang gitu loh. Tidak bisa. Lalu apakah ketika kita percaya Kristus kita tidak melakukan itu? Tidak. Emang kita menjalankan itu bukan karena ingin diperkenan oleh Allah. Karena kemampuan kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Kristus ada di dalam saya. Itu beda sekali. Beda sekali Bapak Ibu. Kelihatannya nggak ada bedanya gitu. Enggak, jelas beda. Selalu ketika sepak terjang kita, saya bisa seperti ini ya. Misalnya Bapak Ibu ketika hidup bisa suci, bisa kudus gitu ya. Bisa berkenan di hadapan Tuhan misalnya seperti itu ya. Kalau kita mindset saya salah, aduh ini kayaknya gue masuk surga nih kayak gini. Apa bedanya dengan ajaran lain? Apa bedanya dengan isme-isme lain? Gak ada bedanya. Tapi kalau kita bisa sadar, iya ya. Kok saya bisa ya misalnya ya. Dulu ngerokok, sekarang gak ngerokok gitu ya. Kalau bukan karena Tuhan mungkin gak bisa sampai hari ini. Nah itu yang benar. Ini meletakkan kerangka berpikir dasarnya dulu gitu ya. Kalau enggak kemana-mana juga bleber gitu Bapak Ibu. Karena paling tidak ada saya nih, ada jasa manusia walaupun secuil gitu ya. Kita bisa bermegah. Rasul Paulus justru bilang engkau bermegah di dalam Kristus. Nanti kaburnya ke sana. Kalau mindset kita di sini nggak benar gitu ya, kita akan sangat sulit gitu. Akhirnya kita terjatuh itu dia tuh keinginan daging. Karena hukum Taurat merongrong saya. Hukum Taurat mesti begini-begini, jangan begini, semua jangan gitu kan. Lalu engkau turuti hukum Taurat, itulah kedagingan. Maka ketika di dalam Roma 7 pun dibandingkan bahwa hukum Taurat tidak lagi mengikat. Tapi bukan berarti akhirnya ditinggalkan. Tidak mengikat, engkau tidak didirect menjalankan hukum Taurat, bukan didirect oleh karena dirimu gitu kan. Oleh karena kedaginganmu gitu kan. Tidak didirect demikian, engkau melakukan hukum Taurat atau hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Roh Allah
Yang menuntun kita, yang memampukan kita di dalam Kristus sudah mematikan semua yang sudah digenapi oleh Tuhan, maka kita punya hak yang istimewa. Maka ketika Anda dan saya bisa tidak berdosa. Ini hak istimewa yang Tuhan berikan. Sampai kapanpun tanpa Kristus engkau pikir bisa menjalankan hukum Taurat atau apa yang berkenan gitu ya. Tapi kalau tanpa Kristus sesungguhnya engkau sedang memanipulasi dirimu, menipu dirimu. Misalnya sesuatu yang baik ya, saya melakukan sesuatu yang baik, saya jalankan hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan, menjauhi larangannya kan gitu ya, menjauhi larangan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Itu pun karena maunya saya toh, sekalipun baik di dalam pandangan manusia gitu ya, tapi tidak di pandangan Allah. Karena apa? Itu maunya kamu kan, supaya kamu masuk surga. Jadi Kristus nggak perlu. Ya kalau saya bisa ngapain ada Kristus, kan gitu. Ini yang nggak bisa. Mereka tuh bodoh, manusia tuh sudah gelap mata gitu ya. Maka muncul aliran-aliran yang demikian. Bolehlah ada Kristus, tapi sebenarnya ya 50-50 lah. Kalau kamu nggak lakukan ini juga percuma ada Kristus. Nah ini kan sudah menyimpang. Jadi tidak, makanya only by faith, only by grace. Hanya anugerah Tuhan, harus dengan Kristus, enggak bisa dengan cara kamu. Di dalam Kejadian sudah dinubuatkan sesungguhnya. Bahasa gambar tadi. Saya berharap kita mungkin mulai merevisi ulang lagi gitu ya, pemahaman kita terhadap iman kita sendiri. Di dalam hukum Taurat, hubungan hukum Taurat gitu kan dengan Kristus gitu kan dalam hidup saya. Supaya kita dalam menjalankan hidup nih ada rasa syukur gitu ya. Ada rasa syukur. Jadi ketika kita tahu bahwa dalam hidup kita ini, iman kita ini berorientasi pada apa? Berorientasi pada perbuatan manusia atau berorientasi karena anugerah Allah? Ini yang paling penting. Maka Rasul Paulus berjuang untuk mematahkan, menghancurkan pandangan dasar pondasi iman yang salah, yaitu perbuatan manusia. Paulus pengen hancurkan gitu ya, pengen remukan pemikiran-pemikiran demikian. Makanya membongkar terus letakkan yang baru supaya iman kita benar. Sia-sia Bapak Ibu ya, kalau dasarnya itu bangunan gitu ya, kalau pondasinya itu salah gitu ya. Pondasinya salah gitu ya, akhirnya ada gempa segala macam, akhirnya goyang, hancur, sia-sia, percuma, kecewa gitu ya. Jangan kita pikir pondasi itu dalam sebuah bangunan sangat penting gitu ya. Mungkin Pak Mulyadi sebagai insinyur gitu kan pasti belajar mengenai itu, dan itu sangat penting, meletakkan dasar untuk membangun sesuatu, itu penting. Ini yang sedang diperjuangkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma, kepada jemaat Tuhan secara khusus, yang mereka memiliki pandangan pemikiran yang menitik beratkan kepada kemampuan manusia untuk berkenan di hadapan Tuhan. Maka Rasul Paulus berjuang begitu rupa. Saya harap pagi hari ini kita menerima berkat daripada Tuhan, bahwa sesungguhnya keselamatan kita, kalau Anda dan saya hidup berkenan kepada Tuhan sampai hari ini, bisa untuk tidak berdosa karena Kristus ada di dalam kita. Kalau tanpa Kristus tidak mungkin. Kita ini seperti zombie. Manusia pada waktu jatuh dalam dosa, maka pastilah engkau mati. Maka Adam dan Hawa seperti zombie, ya, seperti zombie. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maka ketika Anda menjalankan, katakanlah melakukan hukum Taurat, bagaimana mungkin kondisi rohanimu yang sudah mati, engkau bisa hidup menjalankan Taurat? Perintah Allah yang bersifat roh, bagaimana mungkin kau jalankan dengan roh kalau rohmu itu tidak ada atau pada kondisi mati? Maka dagingmu ada, waktu engkau jalankan hukum Taurat, sesungguhnya kedaginganmu yang sedang menjalankan itu. Ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika ada roh Allah, maka roh kita di dalam hidup
manusia, ada tubuh dan ada rohani, ada jasmani, ada yang tidak terlihat, ada yang terlihat. Maka ketika ada Kristus, ada roh Allah, maka roh kita dihidupkan. Maka pada waktu di dalam Yohanes 3 percakapan Yesus dengan Nikodemus mengatakan harus dilahirkan kembali. Maka roh kita dihidupkan oleh apa? Anugerah Tuhan. Sehingga waktu Anda dan saya melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, perintah-perintah Allah, karena ada roh Allah dalam hidup kita. Berbeda sekali dengan orang yang tanpa Kristus menjalankan hukum Taurat. Mereka sedang menjalankannya dengan kedagingan mereka. Itu bedanya. Jadi saya berharap pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajak kita untuk kembali berpikir, kita review kembali iman saya dibangun seperti apa. Jangan sampai maunya saya yang menentukan saya masuk surga atau tidak. Dengan cara saya berkenan melakukan apa yang baik di mata Tuhan, meninggalkan segala sesuatu yang buruk, maka saya bisa menentukan saya masuk surga. Ini sesuatu yang salah. Kalau ada dalam diri kita saat ini yang berpikir demikian, buang jauh-jauh, letakkan bahwa iman saya oleh karena anugerah Tuhan, bahwa segala sesuatu oleh karena kemurahan Tuhan. Tanpa Kristus tidak mungkin saya bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan kalau bukan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu mengucap syukur karena pagi hari ini kami memperoleh berkat daripada firman Tuhan, yaitu perkataan Allah yang boleh memberikan kami satu pencerahan, iluminasi. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus bongkar pemikiran, kerangka berpikir kami yang salah di dalam iman kami. Biarlah kami diletakkan kepada iman, kerangka berpikir yang benar, seturut dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya keselamatan datang daripada Allah. Bahwa kalau bukan karena kemurahan daripada Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau karena bukan Kristus yang ada di dalam kami, tentu kami akan binasa. Tentu kami tidak bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya oleh karena Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya sampai selama-lamanya. Amin.